Halo, selamat siang. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas artikel tentang baby blues atau sindrom baby blues. Simak videonya sampai akhir ya, terutama bagi yang baru pertama punya anak atau bagi yang sebentar lagi akan punya anak. Oh ya, bagi teman-teman yang nonton, jangan lupa di subscribe dulu ya, supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita langsung aja ya bahas artikelnya. Jadi di sini yang pertama itu apa sih sindrom baby blues? Jadi pada artikel ini dikatakan sindrom baby blues adalah gangguan emosi ringan yang terjadi dalam kurun waktu 2 minggu setelah ibu melahirkan. Dan di sini dikatakan terjadi sindrom itu dalam kurun waktu 2 minggu. Ada juga yang menyebut sindrom baby blues ini dengan istilah maternity blues atau postpartum blues. Oke. Di sini digambarkan baby blues secara umum ya. Nanti bakal ada penyebab baby blues dan juga bagaimana mengatasi baby blues. Jadi di sini kita pada artikel akan dibahas baby blues secara umum dulu. Jadi pada artikel dikatakan sindrom baby blues merupakan suatu proses wajar yang dialami oleh perempuan yang baru saja melahirkan. Hal tersebut terjadi karena sindrom ini didasari perubahan hormonal yang drastis pada wanita, sehingga diduga perubahan hormonal ini menyebabkan perubahan senyawa kimia di otak. Lalu di sini dikatakan dari data penelitian di berbagai belahan dunia secara tegas menunjukkan 2/3 atau sekitar 50-75% wanita mengalami sindrom baby blues. Khusus di Indonesia, kurangnya perhatian terhadap masalah sindrom baby blues ini semakin diperparah oleh anggapan awam yang keliru. Jadi di sini maksud anggapan awam yang keliru itu mungkin karena kurangnya pengetahuan ya. Kurang pengetahuannya apa sih itu sindrom baby blues. Banyak orang menganggap sindrom baby blues itu hanya dialami oleh wanita-wanita di luar Indonesia. Jadi mereka menganggap wanita Indonesia itu udah kebal akan baby blues gitu ya. Nah, seperti di artikel ini dikatakan ada kutipan ya. Misalnya seperti ini. Nenekmu punya anak banyak tapi tidak pernah mengalaminya. Mungkin kamu hanya manja saja. Nah, itu dia tadi kurangnya pengetahuan. Jadi ketika mungkin wanita atau ibu yang baru saja melahirkan itu mengalami sindrom baby blues karena ketidaktahuan, jadi dikatakan mungkin ibu ini manja, seperti itu ya. Karena di Indonesia itu kan jika misalnya ibu baru melahirkan, ibu muda atau ibu siapa aja sih yang baru melahirkan, pasti kan banyak yang membantu. Jadi mungkin karena itu dikatakan bahwa wanita Indonesia itu kebal terhadap sindrom baby blues, seperti itu. Padahal di sini dikatakan hasil penelitian dilakukan di Jakarta oleh Dr. Irawati menunjukkan 25% dari 580 ibu yang menjadi respondennya mengalami sindrom ini. Berarti kan banyak juga ya. Dikatakan juga ibu yang melahirkan bayi dengan berat badan di bawah normal cenderung berpeluang lebih besar mengalami sindrom baby blues dibandingkan dengan ibu yang melahirkan bayi dengan berat badan normal. Pada sindrom baby blues ini tuh terjadi gangguan mood ya. Namun gangguan mood ini terjadi selama 2 minggu mungkin, tetapi jika terjadi dalam jangka panjang terus-menerus sehingga si ibu tidak mampu merawat bayinya dengan baik, nah ini bukanlah hal yang normal. Jadi menurut artikel itu sindrom baby blues itu normal, tetapi kalau terjadinya berkepanjangan bahkan sampai si ibu tidak bisa merawat anaknya, itu sudah tidak normal dan tidak bagus. Gejala seperti ini sudah mengarah pada depresi pasca melahirkan ya, atau di sini disebut dengan postpartum depression. Jadi sindrom baby blues yang berkepanjangan itu sudah mengarah pada depresi dan itu tidak bagus. Dan di sini dikatakan perbedaan sindrom baby blues dan
postpartum depression. Jadi dikatakan kalau sindrom baby blues itu lebih ringan dan tergolong normal terjadi. Ini dikarenakan bunda atau mama baru merasa kaget dan adanya perasaan khawatir serta cemas tentang bagaimana merawat bayinya yang baru lahir. Tetapi pada sindrom baby blues ini bunda atau mama tetap bisa menjadi ibu yang bertanggung jawab, walaupun cemas, walaupun khawatir, tapi tetap bisa merawat bayinya, tetap bertanggung jawab. Sementara kalau sampai tingkat yang lebih lanjut, sampai depresi atau yang disebut tadi postpartum depression, itu akan berlangsung lebih lama, lebih kuat dan lebih keras gejalanya. Di sini dikatakan bunda atau ibu akan merasakan rasa sedih yang berlebih, cemas yang berlebih, dan segala sesuatu itu berlebihan lah ya, tidak seperti biasanya. Seperti depresi kan itu selalu berlebihan gitu ya, nggak bagus. Jadi depresi ini tuh harus ditangani secara serius, secara psikis oleh psikiater atau psikolog. Di sini ada kutipan dari Dr. Irawati ya. Di sini dikatakan, membiarkan ibu terbenam dalam depresi akan mengakibatkan dampak negatif, tidak hanya untuk si ibu, tetapi juga si bayi, karena postpartum depression bisa terus berlanjut selama 2 tahun. Itu kata Dr. Irawati. Cukup lama juga ya, 2 tahun. Lalu bagaimana dengan bayinya? Berarti ini sudah negatif dan harus benar-benar ditangani ya. Dan di sini dikatakan berbeda dengan ketika mengalami sindrom baby blues, para penderita postpartum depression biasanya dilanda rasa putus asa yang sangat berat. Seringkali mereka merasa ingin bunuh diri. Bunuh diri ya? Wah, parah nih. Seringkali mereka merasa ingin bunuh diri atau mencelakai bayinya. Wah, parah. Berarti ini depresi yang sangat parah ya. Sampai ingin bunuh diri atau ingin mencelakai bayinya. Ini sudah menjurus ke hal yang sangat negatif dan emang benar-benar harus ditangani ya. Lalu di sini dikatakan semua ibu yang baru melahirkan bisa mengalami sindrom baby blues. Namun ada beberapa kondisi yang menyebabkan ibu lebih rentan mengalami gangguan ini. Kondisi tersebut adalah, di sini ada beberapa ya kondisinya. Yang pertama, persalinan pertama, maksudnya mungkin seorang ibu baru pertama kali memiliki anak. Lalu di sini dikatakan ibu yang memiliki bayi kembar. Menurut saya ya, mungkin di sini ibu yang melahirkan bayi kembar itu mungkin kerjanya itu mungkin lebih berat ya. Mengasuh satu anak aja itu cukup berat, apalagi di sini mengasuh 2 anak. Jadi mungkin itu bisa menyebabkan sindrom baby blues juga, kelelahan gitu ya. Lalu di sini dikatakan bayi memiliki masalah kesehatan tertentu. Nah, ini juga mungkin bisa jadi penyebab, karena kalau bayinya memiliki masalah kesehatan, tentu ibunya khawatir dan harus ekstra hati-hati, maksudnya ekstra tenaga, pikiran, segalanya lah untuk merawat bayinya ini agar bisa sembuh seperti itu. Lalu di sini dikatakan ibu mengalami kesulitan dalam menyusui bayi. Di sini saya agak kurang paham sih, maksudnya mengalami kesulitan dalam menyusui seperti apa ya. Kalau saya sendiri sih, saya pribadi kalau nangkep kalau ASI kurang lancar ya, itu kan saya pernah ngalamin sendiri. Ketika ASI kurang lancar itu udah gimana ya, rasa cemas, takut anaknya kenapa-kenapa itu sudah pasti. Apalagi yang lalu Kanara itu karena ASI saya belum lancar, Kanara kan sampai kuning, sampai bilirubin tinggi, dan itu kan membuat saya cemas. Dan itu sangat nggak bagus ya. Ketika cemas itu jadi bingung harus ngapa-ngapain gitu. Mungkin seperti itu ya. Mungkin ada kesulitan dalam menyusui, mungkin ada kesulitan lain. Tapi kalau yang saya tangkap sih seperti itu. Apalagi saya juga pernah ngalamin. Tapi kalau untuk sindrom baby blues, saya sih belum bisa menyimpulkan apakah dulu saya ngalamin apa enggak ya. Kita lanjut aja, nanti baru kita simpulkan. Oke, di sini yang selanjutnya, kurangnya dukungan dari pasangan atau anggota keluarga yang lain. Nah, ini bisa saja ya. Misalkan si ibunya baru punya anak,
masih bingung gimana cara ngasuhnya, dan harus mengasuh sendiri tanpa bantuan pasangan atau anggota keluarga yang lain, tentu kan sangat letih ya, capek. Bisa jadi ini juga menjadi penyebab sindrom baby blues. Lalu di sini dikatakan ini yang terakhir ya, kehamilan tak direncanakan. Oke, kalau kehamilan tak direncanakan mungkin menurut saya intinya sepertinya bakal sama kayak persalinan pertama mungkin ya. Kehamilan yang tak direncanakan mungkin ketika bayinya lahir, ibunya pasti kaget karena tidak mempersiapkan semuanya, tidak mempersiapkan bagaimana untuk untuk menyambut kelahiran bayinya. Tentu pasti akan depresi ya, nggak sampai depresi, kaget lah ya, kaget dan bingung gimana cara ngasuh anaknya, apalagi kehamilan tersebut tidak direncanakan. Oke, kita lanjut di sini. Pada artikel ini ya, ada penyebab baby blues. Di sini ada berapa ya? Sebentar. Di sini ada 5 penyebab baby blues. Yang pertama itu faktor kelelahan mengasuh bayi baru lahir. Ini kayaknya sama juga sih seperti poin yang tadi ya. Jika kelelahan, mungkin kelelahan menjadi tidak maksimal yang ngurus bayinya. Apalagi di sini dikatakan di artikel itu kan ada masa transisi ya, transisi bunda ibu dari proses kehamilan terus menjadi ibu lalu menyusui, itu kan transisi, dan ketika kelelahan pasti tidak optimal, tidak maksimal ya menjaga atau mengurus anaknya. Oh iya, bayi baru lahir juga itu kan sering banget bangun malam karena tiap 2 jam itu udah harus nyusu. Nah itu kan bunda harus benar-benar fit, mama-mama harus benar-benar fit untuk untuk ngurus anaknya, nyusuin, karena harus bangun terus setiap malam. Oh ya, di artikel juga dikatakan nih, bunda menjadi kurang tidur dan lelah. Lalu yang kedua itu sakit pada payudara dan demam. Di sini saya bacakan saja ya. Penyebab selanjutnya ialah ASI bunda mulai bisa diproduksi. Payudara bunda akan cepat membesar dan bengkak. Bayi baru lahir itu akan menyusu sekali 2 jam, bahkan lebih. Kebanyakan bayi mudah lapar dan haus dan menyusu lebih banyak. Jika bunda memiliki bayi yang sulit menyusu hingga timbul permasalahan pada payudara menjadi bengkak dan ASI tidak lancar, di sini diberikan tips ya. Tipsnya ialah segera mompa ASI dan simpan di tempat yang steril. Kalau ini sih saya juga bukan pernah sih, tapi sering. Kalau emang payudaranya udah kencang tapi belum jam menyusu anaknya, ya udah saya pasti pompa lalu saya simpan di freezer seperti itu. Lalu di sini penyebab yang ketiga itu kesulitan bunda dalam beradaptasi. Di sini penyebab yang ketiga itu kesulitan bunda beradaptasi. Jadi pada artikel dikatakan bunda susah menyesuaikan diri. Tanggung jawab baru yang bertambah menjadi seorang ibu membuat ibu yang baru melahirkan itu kewalahan. Tadinya mungkin ibu atau bunda hanya mengurus diri sendiri, tiba-tiba sekarang harus mengurus si kecil yang mulai dari memandikan, ganti popok, harus nyusuin, ya macam-macam lah ya kalau ngerawat si kecil. Tapi kalau untuk saya sendiri sih emang capek, ngurus si kecil tuh capek, tapi nggak tahu ya, happy aja, capek tapi happy. Pasti ibu-ibu tahu kan gimana rasanya ngurus bayi. Capek sih iya, tapi tetap senang, apalagi ngelihat tingkah anaknya yang lucu-lucu, pasti capeknya hilang tuh. Oke, yang keempat di sini dikatakan hormon bunda menurun. Jadi di sini dikatakan hormon dapat menjadi faktor penting bunda mengalami sindrom baby blues pasca melahirkan. Ketika bunda hamil, hormon meningkat atau naik. Akan tetapi setelah melahirkan, bunda kehilangan banyak hormon. Dan hal ini mempengaruhi kondisi tubuh bunda sehingga mengalami sindrom baby blues setelah melahirkan. Ini kembali kepada penjelasan awal tadi ya, faktor penting baby blues itu karena hormon
karena hormon jadi terjadi perubahan senyawa kimiawi di otak seperti itu. Oh ya, dikatakan perubahan senyawa kimia di otak. Menurut saya itu mungkin agak nyambung juga ya sama perubahan otak ibu setelah melahirkan ya, setelah melahirkan atau setelah punya anak. Dapat disimak ini ya videonya. Saya sempat membahas saya sempat membahas artikel tentang perubahan otak wanita ketika hamil dan setelah melahirkan. Dapat disimak ya. Di situ dikatakan emang ketika hamil kan ada perubahan juga di otak dan setelah melahirkan. Cuman untuk sindrom baby blues mungkin itu yang lebih parahnya ya mungkin ya, dikarenakan banyak penyebab sehingga perubahan tersebut dapat menyebabkan sindrom baby blues ini. Oke, kita lanjut. Penyebab yang kelima itu perubahan fisik tubuh. Ketika bunda atau ibu hamil itu pola makannya tentu sangat dijaga ya dan sangat ketat. Tetapi ketika sudah melahirkan, pola makan itu mungkin sudah berubah, tidak seketat ketika hamil. Ini dikatakan perubahan fisik itu menjadi salah satu penyebab penting terjadinya baby blues setelah melahirkan. Pola pikir seperti makan apa aja supaya ASI bunda lancar. Ini dikatakan di artikel harus diubah ya. Cara berpikir tersebut bisa membuat bunda malah bertambah gemuk dibanding waktu hamil. Benar juga sih. Kalau saya pribadi sih waktu masih menyusui, hamil ya memang dijaga pola makannya. Waktu menyusui juga ya dijaga karena supaya melancarkan ASI. Tapi ya tetap nggak bisa makan sembarang juga karena takut bayinya kenapa-kenapa. Tapi untuk pola makan saya setelah Kanara MPASI itu baru berubah, saya agak bebas setelah Kanara MPASI ya. Tapi ini benar juga sih, kita harus tetap jaga pola makan supaya badan nggak tambah gemuk, nggak tambah melar ya. Karena di sini katakan ya, kalau misalnya nih fisiknya berubah, pasti adalah celotehan seperti setelah melahirkan bunda bertambah gemuk ya. Dan di sini katakan, wow, bunda sudah merasa senang ya sampai bertambah gemuk seperti ini. Nah, kalimat-kalimat ini juga dapat membuat bunda atau ibu depresi dan tertekan. Mungkin ini kembali ke pribadi masing-masing juga ya. Kalau bundanya have fun aja dengan celetukan seperti ini ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau ngerasa tertekan, nggak enak ya. Ini yang perlu diwaspadai, berarti makanannya harus benar-benar dijaga pola makannya. Dan menurut saya juga sih penyebab sindrom baby blues ini tuh nggak sendiri-sendiri ya. Maksudnya nggak karena ini satu-satu, nggak, tapi merupakan kesatuan. Misalkan nih ya, fisiknya dikomen tetapi bunda sedang meletih atau hormonnya lagi nggak bagus atau ya macam-macam lah ya, mungkin itu bisa membuat tertekan. Mungkin intinya ya itu, mungkin perasaan tuh harus senang, hati harus senang gitu. Jadi ketika kitanya perasaannya udah baik, seneng, ketika ada celotehan kayak gini mungkin ya dianggap angin lalu kali ya, nggak bakal sampai dibawa ke hati, sampai bikin tertekan ya. Lalu di sini untuk perubahan hormonnya ada tambahannya, masih sama sih. Di sini dikatakan faktor utama penyebab baby blues itu hormon yang menurun. Hormon menurun itu karena air susu pun diproduksi secara masif. Kelelahan yang terjadi akibat baby blues biasanya disebabkan karena nutrisi ibu sebagian besar dialokasikan oleh tubuh menjadi ASI, sehingga nutrisi untuk diri sendiri jadi berkurang drastis. Akibatnya tubuh jadi lebih mudah lelah. Seperti itu ya. Makanya mungkin ibu-ibu atau mama-mama bunda yang sedang menyusui mungkin cepat banget ngerasa letih ya, mungkin karena ini. Jadi ya kembali lagi ke pola makan ya. Jadi pola makannya benar-benar harus sehat, tetapi tidak yang harus membuat badan tambah gemuk. Lalu di sini ada tambahan lagi penyebab sindrom baby blues nih, rasa cemas yang berlebihan. Ketidaksiapan mental seorang wanita untuk menjadi ibu hamil juga menjadi faktor penyebab baby blues. Dari yang semula wanita karir biasa, harus berubah menjadi seorang ibu yang wajib perhatian pada si kecil. Transisi inilah yang menumbuhkan kecemasan berlebihan pada sosok ibu baru. Selain itu, depresi karena sulit tidur akibat rasa cemas berlebihan ini semakin menambah ketakutan tersebut. Seperti itu. Jadi menurut saya penyebab baby blues itu merupakan kesatuan ya.
pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu saling keterkaitan satu sama lain. Selanjutnya di sini gejala baby blues ya. Di sini yang pertama muncul rasa sedih yang menyebabkan mama atau bunda menangis dan depresi. Lalu yang kedua, emosi labil sehingga mudah marah dan muncul rasa takut yang tidak beralasan. Misalkan melihat feses bayi yang berubah warna, atau ketika bayi menangis dan mama bingung harus melakukan apa. Saya rasa hal ini mungkin dialami ya semua oleh ibu yang baru saja memiliki anak. Saya sendiri pun mengalami emosi labil, iya. Cepat marah dulu, iya. Rasa takut, ya tentu. Rasa takut, apalagi nggak pengen bayinya kenapa-kenapa ya. Terus kayak di sini dikatakan melihat feses bayi berubah warna, ya semua ibu pasti bakal takut ya, khawatir. Apalagi sampai bayinya menangis dan nggak diam-diam, pasti mama-mama kan bingung dan takut ya, itu sudah pasti. Terus merasa kelelahan, di sini dikatakan gejala lainnya itu merasa kelelahan, sulit tidur, dan sering sakit kepala. Kelelahan sudah pasti karena ketika menyusui bayi, itu bayi kan bangunnya selalu terutama yang baru lahir, bayinya selalu bangun tengah malam, pasti ibunya kan kelelahan. Dikatakan merasa kurang percaya diri dan muncul kecemasan, padahal bayi sedang baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini juga bisa terjadi ya, jadi menurut saya perlu pendampingan juga, pendampingan orang yang lebih berpengalaman ya, bisa mama mantu atau mama sendiri, jadi nggak negatif thinking ibu barunya. Lalu di sini gejala selanjutnya itu tidak sabaran dan lebih mudah tersinggung atau marah. Ini keterkaitan juga sih satu sama lain. Kalau tidak sabaran, lebih mudah tersinggung, ini mungkin bisa jadi karena capek juga ya. Kalau untuk saya pribadi, biasanya kalau capek menjadi tidak sabaran, lebih mudah tersinggung, iya, bahkan sampai marah. Nah, dan terakhir ini, gejala yang terakhir, konsentrasi menurun sehingga mudah melakukan kesalahan tanpa disengaja. Misalnya lupa mematikan kompor, lupa menaruh barang di mana, dan sebagainya. Ini saya sendiri pun mengalami. Mudah lupa, iya. Lalu di sini bagaimana cara mengatasinya ya? Cara mengatasi sindrom baby blues. Sini poin yang pertama, melakukan persiapan melahirkan mulai dari fisik, mental, dan material. Saat bunda atau mama siap dengan kehadiran si buah hati, maka rasa cemas saat si kecil lahir tidak akan membuat bunda atau mama merasa tertekan, tetapi justru merasa bahagia. Jadi penting banget ya, emang kita harus mempersiapkan fisik, mental, dan juga material yang tidak kalah penting ya. Dan selanjutnya, mencari banyak informasi seputar persalinan agar mama tidak kaget saat mulai merawat si kecil. Lalu di sini bisa bicarakan dengan dokter mengenai cara merawat si kecil sekaligus mencatat kesehatannya. Jadi ini penting banget ya, terutama untuk bayi yang baru lahir. Itu kan pasti bakal imunisasi, dan memang menjadi ibu baru ya harus banyak mencari informasi dari orang yang sudah berpengalaman, dari tentunya yang paling dekat ya, dari ibu sendiri atau mertua atau mungkin kakak-kakak yang sudah punya pengalaman duluan, sehingga kita pun bisa menirukan hal-hal yang baik mengenai bicarakan dengan dokter, itu penting banget juga, apalagi mengenai imunisasinya ya. Di artikel dikatakan ketika bunda tahu cara dan siap merawat si kecil, maka baby blues pun dapat dihindari. Jadi di artikel juga dikatakan ketika mama sudah tahu cara dan siap merawat si kecil, maka baby blues dapat dihindari. Jangan lupa juga untuk mempelajari atau bertemu dengan dokter laktasi sebelum kelahiran si kecil, agar mama tidak stres dan memicu baby blues dikarenakan urusan ASI. Ini penting banget ya, karena jika ASI-nya nggak lancar, mama-mama khawatir, khawatir, kepikiran bayinya kenapa-kenapa, dan itu bisa memicu sindrom baby blues juga. Dan saya juga punya video tips-tips melancarkan ASI, dapat disimak di sini ya. Saya kan dulu pernah itu juga nggak lancar ASI-nya, dan emang bikin cemas gitu loh, karena takut bayinya kenapa-kenapa. Dan memang benar sih, kita harus bertemu dengan dokter laktasi sebelum kelahiran si kecil, karena ketika ASI-nya lancar, nanti
bunda atau ibu merawat bayinya pun mungkin lebih baik. Di sini poin yang lainnya, ini cara-cara mengatasi tadi ya. Poin yang selanjutnya, berbagi beban bersama pasangan adalah cara terbaik untuk menghindari baby blues. Bicarakan masalah merawat si kecil serta berbagi tanggung jawab dengan pasangan dapat meringankan beban bunda atau mama, baik secara fisik maupun psikis. Di sini peran suami akan diuji ya, dan saatnya para suami dan calon ayah menunjukkan sifat pria sejatinya. Menurut saya ya ini memang benar-benar penting, karena peran suami juga itu besar ya, peran suami untuk membantu istrinya, ya berbagi tugas lah sama istrinya. Misalnya istrinya makan, bisa dibantuin suami untuk jaga anaknya seperti itu. Atau enggak, biasanya kan kalau begadang itu kan bisa gantian juga, mungkin si ayah bisa bantu gantian begadang sama si ibu. Jadi si ibu pun istirahatnya cukup, karena kan kalau kelelahan itu kan bisa menyebabkan sindrom baby blues juga. Dan kalau udah sindrom baby blues tentu nggak baik ya untuk bayinya. Jadi di sini dibutuhkan kerjasama yang baik ya antara suami dan istri. Oke, selanjutnya di sini jangan terlalu mendengarkan dan menerima bulat-bulat apa yang orang lain katakan tentang bagaimana buruknya bunda atau mama mengasuh si kecil. Terkadang komentar dari orang-orang ini yang justru membuat mama merasa tidak memberikan yang terbaik untuk si kecil. Nah, kalau menurut saya ini juga penting banget. Ibu muda ya, ibu baru ya, mungkin lebih ke positive thinking aja. Dan benar sekali dikatakan jangan terlalu mendengarkan atau mencerna bulat-bulat komentar orang lain, karena itu bisa membuat kita jadi stres atau kepikiran. Ketika kita stres, kepikiran, tentu kita nggak bisa maksimal merawat bayi kita ya, karena pikiran kita sebagian udah fokus ke celotehan orang, jadi kita nggak konsen ngerawat bayi kita. Jadi itu mending jangan terlalu didengarkan ya komentar-komentar yang buruk ya. Tapi kalau masukan yang baik mungkin ya bisa diambil, bisa ditiru. Tapi kalau untuk komentar yang ngejudge atau mending nggak usah didengerin, supaya bunda tetap positive thinking, tetap happy ngerawat bayinya. Dan karena kan yang dibutuhkan bayi itu adalah mama yang bahagia, bukan mama yang sempurna ya. Mama yang bahagia. Dan apapun yang mama atau ibu lakukan untuk anaknya pasti adalah yang terbaik, karena semua ibu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Lalu di sini cara mengatasi yang selanjutnya ya, di sini bisa berbagi pengalaman dengan ibu-ibu lain, bisa melalui komunitas online ataupun dengan sahabat yang juga seorang ibu. Kita jangan malu ataupun ragu bercerita, karena dengan hanya bercerita kita akan lebih percaya diri untuk mengurusi kecil dan juga tidak merasa sendirian. Kalau saya sendiri ya, saya asalnya dari Sumbar, tinggal di Wonosobo, itu kan jauh banget dari keluarga, jauh dari teman-teman, tapi untungnya saya kan betah di rumah juga. Selain itu kan tetap menjalin komunikasi lewat sosmed ke teman-teman lainnya. Selain itu bisa bertanya juga pada mama mertua, mama sendiri, dan pada kakak juga, pada mama Mikage ya, karena udah punya pengalaman duluan mengurus bayi. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, kita bisa cepat mencari solusinya ketika kita bisa terbuka dengan orang lain seperti itu. Dan mungkin bagi mama-mama atau calon ibu yang nonton video ini ya, mungkin bisa sharing juga di kolom komentar di bawah gitu. Kita bisa menambah teman, bisa saling sharing, bisa saling support ya satu sama lain, supaya kita semua ibu baru atau calon ibu bisa terhindar dari sindrom baby blues ini. Lalu cara mengatasi yang selanjutnya itu kita harus memperhatikan pola makan dan istirahat. Kita harus istirahat yang cukup agar kondisi tubuh selalu sehat. Jika ada pasangan di rumah, kita bisa minta tolong untuk bergantian menjaga si kecil. Mungkin mamanya bisa me time sejenak ya, karena ngurus si kecil itu nggak hanya tentang fisik, tapi tentang psikis juga. Bisa lelah fisik dan bisa pula lelah psikis ya. Jadi nggak apa-apa lah, minta waktu sedikit lah di suaminya untuk me time sejenak gitu. Atau enggak kan kalau ada nenek atau kakeknya kan
Babynya bisa main sama nenek atau kakeknya, ibunya bisa me time sejenak. Tapi ya tetap walaupun me time jangan melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu ya. Oke, yang selanjutnya itu kunci yang utama juga ya, berusaha untuk selalu berpikiran positif. Selain itu juga kan tentu harus berdoa ya, banyak berdoa, mendekatkan diri sama Tuhan, tentu kita akan memiliki pikiran yang positif. Oke, jadi demikian artikel tentang baby blues ini. Untuk linknya nanti saya akan cantumin di description box ya, supaya teman-teman atau mama-mama yang ingin membaca bisa membaca juga, bisa menambah informasi, sehingga kita semua bisa menjadi ibu yang terhindar dari baby blues, sehingga bisa merawat anaknya dengan baik. Oke, sekiranya video ini bermanfaat, teman-teman bisa like ya. Jika ingin sharing, ingin menambahkan, ingin berbagi pengalaman, ingin saling mensupport satu sama lain, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jika ingin di-share juga boleh, supaya teman-teman lain bisa tahu, bisa menambah informasi tentang baby blues. Dan jangan lupa juga di subscribe ya, supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan hal-hal yang positif. Oke, demikian video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!